Assalamualaikum, semoga selalu diberkahi oleh Allah. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah daun bidara termasuk sebab syar'i? Iya, karena dipakai. Alias hal itu pernah dibenarkan oleh salafun saleh, dipakai di zaman Rasulullah, berarti di situ dijadikan sebagai sarana pengobatan yang sah. Itu ya, seperti air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zami lima syuribalahu, berarti di sini sebagai sebab kesembuhan secara syar'i karena ada kebenaran dari syariat, secara ilmiah karena memang benar. Makanya Ibnu Qayyim pernah sakit parah, kemudian meruqyah suratul Fatihah ke air Zam-Zam, kemudian diminum, seakan-akan tidak pernah sama sekali ada penyakit, dan seakan-akan gak ada penyakit sebelumnya. Dan bidara dapat menangkal gitu ya, karena Masya Allah daun bidara ini punya akar menjulang ke langit. Makanya inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Mentoknya langit itu ditandai apa? Ada sidratul muntaha, yaitu apa? Daun bidara yang pohon bidara yang sangat besar, yang tidak tahu besarnya kecuali Allah, yang buahnya aja disebutkan nanti di surga itu mithlu qilalil hajar, segede loyang-loyangnya apa? Qabilah hajar, besar-besar, yang naungannya ini ditempuh oleh apa namanya, ar-raqibus sari', pengendara yang cepat, itu sekian tahun. Nah, ini daun. Makanya kenapa daun bidara itu memiliki khasiat tersebut dan dipakai oleh apa namanya, para tabib dari masa ke masa di zaman Islam. Izin bertanya, apakah kata-kata ini termasuk syirik? Duhai penyebab dari segala sebab, sebabkanlah. Ikhwas sekalian, ini yang dimaksud adalah Allah ya. Duhai penyebab, al-musabbib Allah. Cuma Allah itu diberi nama dengan nama musabbib, nggak ada. Kesalahannya di sini adalah memberi nama Allah dengan nama musabbib. Itu nggak ada. Jadi sifat itu tidak semuanya menghasilkan nama. Contoh makar. Apakah kita boleh memberi nama Allah makir, tukang makar? Nggak bisa, nggak boleh. Ini juga begitu ya. Bismillah Ustaz, semoga senantiasa dilindungi Allah. Apakah boleh menggunakan kalung yang berisi ayat? Nah, ini ada khilafiyah di antara para ulama. Apakah boleh mengalungkan ayat-ayat Al-Quran? Tetapi wallahu a'lam bishawab, mengalungkan ayat-ayat apalagi untuk kesembuhan sebaiknya untuk dihindarkan, karena fungsi Al-Quran itu di dalam ayat-ayat itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi tadabbur waliyadzakkara ulul albab, dijadikan pelajaran isi-isinya. Makanya hak Al-Quran kepada kita itu cuma 5, selain 5 itu nggak ada. Hak yang pertama membaca, yang kedua menghafalkan, minimal untuk menggugurkan kewajiban sholat, ketiga merenungkan, keempat mengimani, kelima mengamalkan. Berarti mengalungkan itu nggak ada. Makanya waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjur itu sesuatu yang ditelantarkan karena nggak dibaca, nggak direnungkan, nggak diimani, nggak diamalkan. Mahjur yaitu apa? Terlantar. Oleh karena itu jangan digunakan sebagai kalung. Dan Masya Allah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum, kita tidak temukan satupun di antara mereka. Abdullah ibnu Mas'ud, orang yang paling mencintai Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran itu obat dari segala obat, gak dipakai kalung tuh.
gelang, mau itu. Dan itu kalau dibenarkan Pak, Masya Allah itu kalungan semua. Nah ini bisnis Quran Istanbul laku itu. Quran yang dijadiin kalung, Quran itu kecil banget Pak. Dan itu kalau antum besarkan pakai alat, itu memang bisa dibaca. Itu memang mahal. Yang asli ya mahal. Ada yang fotokopi. Itu dicetak hanya untuk ta'liq tamimah, jimat. Makanya orang-orang yang pakai itu merasa pede, merasa kuat, merasa hebat, bahkan pendekar. Pakai apa? Istilah Quran Istanbul, karena memang dicetaknya di Istanbul. Makanya terkenal tuh jimat Quran Istanbul. Ini gak boleh. Quran dibaca, direnungkan, diimani. Dan ini alamat daripada Quran itu ditelantarkan apa? Nanti orang riuh rendah, orang itu banyak berbondong-bondong, berpacu, Quran hanya dijadikan sebagai gandul kalung, tidak dibaca, tidak dihafalkan, tidak direnungkan. Nasallallahu alaihi. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, la taghurranna hadhil masahif al-mu'allaqah, jangan kamu merasa terkecoh dengan Quran-Quran yang tergantung ini. Kenapa? Karena zaman dulu cara untuk menyimpan Al-Quran itu digantungin, karena belum ada budaya rak, digantung-gantung supaya tidak keinjek, tercampur dengan barang-barang di bawah, dan tetap termuliakan, apa namanya, digantungkan itu supaya nggak dibuat main anak-anak, nggak keinjek atau di tempat lantai rendah sehingga nanti terhinakan. Itu aja Rasulullah SAW memperingatkan. Dan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Ali nanti kalau hanya dijadikan kalung gantungan. Sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Al-Qur'an, dari Islam kecuali tinggal namanya, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisan di mushaf, rasm. Itu ya. Allahu a'lam.